إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة الله وسلامه على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita bisa meningkatkan kebaikan, meningkatkan amal saleh, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nikmat yang paling berharga setelah seseorang itu beriman di hadapan Allah, kemudian Allah membimbing orang tadi, membawa umat tadi ke jalan yang baik untuk meningkatkan kebaikan, ketakwaan, amal salehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita, Allah, di tengah kesibukan kita pada siang hari ini kita masih ada peluang, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua akan menjadi amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah yang benar, bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana bermuamalah yang baik, bagaimana berakhlak yang mulia. Semua itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mampu meneladani beliau, walaupun dalam hal-hal yang kecil sekalipun, maka insya Allah itulah yang akan menjadi jembatan kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah SWT nanti. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih terasa keindahan bulan Syawal. Bagi kita, bulan Syawal itu adalah bulan yang membahagiakan, bulan yang menjadikan kita beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan bulan Syawal ini adalah bulan keberuntungan, bulan yang membahagiakan? Jelas hadirat Allah, karena datangnya bulan Syawal berarti menandai selesainya kita melaksanakan ibadah puasa. Maka kita berhak mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, setiap orang yang melaksanakan ibadah di bulan puasa, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini kita merasakan itu semua. Yang kedua,
Barang siapa yang benar-benar melakukan ibadah Ramadan, kemudian dia lanjutkannya dengan kebaikan-kebaikan, maka dipastikan dosa orang tadi akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak, hamba Allah, inilah alasan mengapa kita berbahagia, mengapa kita bersukacita di bulan Syawal. Satu, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah, dan yang kedua, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di bulan Syawal yang penuh dengan kemuliaan ini, ada di antara orang-orang yang seharusnya berbahagia tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Ada orang-orang yang seharusnya beruntung di bulan Syawal, nyatanya dia tergolong orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu, hamba Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya di hadapan para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahu tidak, kata Rasul, siapa orang-orang yang paling merugi dalam hidup ini? Siapa di antara mereka yang paling masuk kategori orang yang paling bersedih dalam hidup ini? Maka para sahabat memberikan jawaban, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Ya Rasulullah, orang yang paling merugi, orang yang paling bersedih di antara kita semua ini adalah mereka yang tidak punya uang yang banyak dan aset yang berlimpah. Hadirin Allah, ternyata bukan itu jawabannya. Ternyata bukan itu standar orang yang merugi dalam pandangan agama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan jawaban sahabat tadi. Al-muflisu min ummati. Sesungguhnya orang yang paling merugi di antara umat-umatku, kata Rasul, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang paling merugi kelak di hari kiamat, kata Rasul, adalah mereka yang datang di akhirat kelak membawa pahala salat yang berlimpah, orang yang membawa pahala puasa yang banyak, dan juga orang yang membawa pahala sedekah serta zakat yang banyak. Kok bisa orang yang banyak pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dikatakan merugi dalam pandangan agama? Ternyata jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam benar. Orang tadi rajin salatnya, rajin puasanya, rajin sedekah dan zakatnya, tetapi dia juga rajin melakukan dosa-dosa sesama manusia. Dia masih suka mencaci, dia masih suka memaki orang lain, memfitnah saudaranya, termasuk dia juga menggunjing saudaranya, mengambil hak saudaranya, termasuk menzolimi orang lain di dalam kehidupan ini. Juga dia tidak segan-segan menuduh serta melakukan tindakan penganiayaan secara fisik kepada saudaranya. Maka Rasul katakan, inilah orang yang paling merugi di akhirat kelak. Walaupun dia rajin puasa, rajin salat, rajin bersedekah, tetapi dia masih suka melakukan dosa-dosa dengan sesama. Maka indikasi orang ini merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasul katakan, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Besok di hari kiamat, Allah, di hadapan peradilan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang rajin salat itu dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang pernah dia sakiti dan zalimi dalam hidup ini. Sehingga yang terjadi kemudian adalah pahala salat yang dia lakukan, pahala zakat yang dia lakukan, pahala sedekah yang dia lakukan dipindahkan kepada mereka-mereka yang pernah dia sakiti, kepada mereka yang pernah dia zalimi dalam kehidupan ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak selesai sampai di situ. Sekiranya orang yang rajin sholat tadi, rajin puasa tadi, masih banyak melakukan dosa-dosa sosial di tengah-tengah masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala memindahkan dosa orang-orang yang pernah dia sakiti,
Dosa orang-orang yang pernah dia zalimi itu dipindahkan kepada dia yang tadinya ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah dan lain sebagainya. Inilah yang menjadikan seseorang itu rugi. Bisa dibayangkan hati Allah, ternyata pahala salat yang dia bawa diambil dan ditukar lagi dengan dosa-dosa orang-orang yang pernah dia sakiti dalam kehidupan ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana seharusnya kita di dalam menjalani hidup ini. Agama Islam mengajarkan kepada kita konsep keseimbangan atau yang kita sebut dengan at-tawazun, atau dalam bahasa lain yang disebut dengan wasatiyah, jalan tengah dalam beragama. Apa yang dimaksud dengan jalan tengah? Salat kita harus baik, puasa kita juga harus baik, sedekah kita juga harus baik. Namun di sisi yang lain kata Allah, pastikan hubungan sosial kita juga harus baik. Jangan sampai sholat kita rajin melakukannya, tetapi dosa-dosa sosial di tengah masyarakat kita juga masih suka melakukannya. Maka inilah orang-orang yang masuk kategori orang-orang yang paling merugi di akhirat kelak. Karena itu kata Allah, bila mana hubungan kita kepada Allah yang kita sebut dengan hubungan vertikal ini bagus, kemudian hubungan sosial kita dengan sesama manusia juga bagus, maka sebenarnya inilah yang kita sebut nilai-nilai takwa itu hadir dalam kehidupan kita semua. Karena orang yang bertakwa dalam pandangan agama adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mereka yang selalu menghadirkan nilai-nilai kebaikan itu dalam kehidupan ini, apapun itu. Bukan hanya sifatnya ibadah mahdhah semata, tetapi ibadah ghairu mahdhah juga dia hadirkan, termasuk dia meninggalkan segala sesuatu yang dilarang dalam agama ini. Maka bila mana kita bisa menghadirkan konsep agama yang tawazun, yang seimbang tadi, maka berbahagialah kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi kehidupan dunia untuk mencapai akhirat kelak yang abadi yang lebih membahagiakan. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah ini bisa memberikan pencerahan agar kita benar-benar bisa menghadirkan kebaikan secara totalitas, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita sesama manusia, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang beruntung dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسيدنا ورسولنا المصطفى مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.